Bilang sebenarnya kalau kita bisa memasukkan orang luar ke dalam agama kita, mengambil domba yang tersesat, surga itu jaminan. Sebagai anak Katolik yang pas itu lagi gencar-gencarnya, lagi seneng-senengnya, cinta-cintanya sama agamanya, dan saya berasa, oh saya setiap hari ke gereja, saya setiap hari mainnya sama teman gereja, gitu kan. Aktivitas gereja apapun yang kepemudaan saya lakonin, bahkan ke kampung-kampung kecil pun saya lakonin gitu Pak. Saya ngerasa saya udah cukup ilmu, pede, sombong saat itu Pak. Jadi saya berencana pengen murtatin teman saya satu, mungkin di game online saat itu, targetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Kalau orang tuh secara anak kecil, saya memiliki hidup yang lumayan enak. Papa saya kerjaannya mempunyai usaha pensuplai sarang walet. Sarung walet. Sarang walet. Oh, sarang walet. Sarang walet. Jadi beliau ekspor keluar Cina dan beliau juga jualan di sini juga di Indonesia, dan beliau juga pegang dunia perlautan, teri yang kecil-kecil pernah juga, rumput laut juga iya gitu. Jadi tergolong hidup saya alhamdulillah enak saat itu. Mama juga ya? Kalau mama ibu rumah tangga. Oh, malu enggak? Mama menikmati. Iya, iya. Baik. Tapi mama memang menikmati dalam arti kata ikut papa dari susah gitu. Dari belum ada apa-apanya, itu mama udah ikut papa. Kalau sekarang menikmati, oh dulu susah-susahan juga, sama aja. Yang namanya rumah tangga ya Pak ya. Iya. Selama perjalanan sebelum ke Islam itu ya, sebelum terusik lah, sebelum dapat itu nyaman-nyaman saja ya kehidupan beragama? Nyaman Pak, bahagia sekali. Karena saya merasa hidup saya mungkin di sekolahan, saya nggak terlalu aktif berteman, saya anaknya lebih pendiam di sekolahan. Tapi setelah pulang sekolah itu saya lebih punya kegiatan. Saya suka sekali berteman dengan teman-teman gereja saya pas itu. Dan saya senang sekali berteman dengan teman-teman game online saya saat itu. Jadi dunia saya lebih banyak di sana. Happy-nya saya tuh di sana. Saya lagi getol-getolnya ikut kepemudaan gereja. Dan saya juga lagi getol-getolnya main game saat itu. Ya, artinya secara materi terpenuhi gitu ya. Iya. Secara agama juga mendapat pendidikan yang baik gitu ya. Jadi dunia menjadi surga gitu ya. Bisa dibilang gitu Pak. Dunia remaja saya alhamdulillah lah, enak, nikmat. Bawa mobil sendiri ya? Bawa mobil sendiri. Saya dari 15 tahun udah menyetir. Pandangan si Melisa terhadap Islam waktu itu? Buruk Pak, karena saya itu termasuk orang Katolik yang merasakan tahun 98. Walaupun Jakarta ya? Di Jakarta. Walaupun saat itu saya masih 5 tahun, 5 beranjak 6 tahun, itu di benak kepala saya ingat sekali. Bagaimana saya menangis, bagaimana saya khawatir ketika papa saya harus keluar. Saat itu saya udah mengerti, gitu, sebagai anak kecil bocah itu saya udah mengerti. Dan bagaimana saya naik ke genteng saat mereka lewat depan rumah saya, demonya. Saya naik ke genteng, rumah saya juga dilempar batu, kacanya pecah. Saya diam, harus mingkem. Walaupun saya nangis, saya sesegukan di atas genteng. Karena kita ngumpet di atas situ Pak. Gitu, sama papa saya. Saya ingat banget, papa saya gendong-gendong saya, dorong-dorong saya naik ke atas genteng gitu. Itu masih di benak saya, masih ingat. Dan saat itu, ini yang namanya ajaran ya Pak ya, ajaran orang tua itu bilangnya, itu orang Islam yang begitu. Padahal sebenarnya bukan gitu ya Pak ya. Saat saya udah dewasa, saya baru ngerti. Dan saat itu saya kesel, saya nggak suka. Saya benci. Benci yang maksudnya bisa dibilang, kalau kita ketemu, misalkan saya harus beli makanan, harus beli apa, bercengkrama gitu ya, sebatas itu aja. Tapi kalau untuk berteman, apa segala, saya
kurang oke gitu. Dan padahal saya tahu orang-orangnya ramah-ramah, semua rata-rata ramah-ramah, dan saya masih kecil ya, saat itu saya belum ngerti. Saya ingat banget yang demo-demo itu juga bukan orang-orang yang memakai seperti ini, yang ngancur-ngancurin bukan gitu. Tapi saya diajarinnya begitu. Dan saya itu juga diajarin misalkan di TV kalau lagi nonton ada azan maghrib gitu ya, kita matiin TV atau ganti channel. Tapi kalau maghrib kan semuanya maghrib rata ya, semuanya kan. Jadi biasa saya matiin sih. Ya. Padahal di sekolah teman-temannya Muslim ya, mayoritas. Enggak, Oh, Muslim. saya sekolah internasional. Jadi rata-rata isinya mungkin ada orang, saya sekolah internasional, jadi rata-rata orang itu isinya orang Chinese, ada juga yang dari luar Korea gitu. Itu apa? Tingkat SMP atau SMA? SMP dan SMA saya internasionalnya. Sampai kuliah ya? Kuliah juga saya masuk internasional. Jadi pendidikan terbaik lah. Iya, Dari alhamdulillah. sisi, ya. Dari sisi orang tua juga diberikan pendidikan yang baik. Walaupun punya prestasi bareng. Saya itu cuman prestasi banyak di gereja. Kalau di sekolah saya secara akademis nggak terlalu pintar, Pak. Gitu. Nilai saya pas-pasan lah untuk lulus ya, alhamdulillah gitu. Cuman kalau untuk saya lebih ke arah arts, Pak. Seni. Saya suka nyanyi gitu. Saya juga kalau bikin pita-pita yang kecil-kecil, yang crafty gitu, saya lebih seneng dibanding akademis pelajaran. Jadi otak kanannya yang Saya bukan anak IPA, Pak, saya anak IPS. Walaupun internasional ada pilihannya IPA IPS, tetap aja sama saya aja. juga IPS. Iya gitu kan. Ya nggak apa-apa ya, Pak ya, orang kita enak-enak aja ya jadi IPS. Bapak. Prestasi, lebih berprestasi di gereja apa saja sih? Ya itu yang tadi saya sebutin, Pak. Pencapaian saya yang saya suka itu adalah saya termasuk salah satu leader di Youth for Christ saat itu. Terus udah gitu saya juga bendahara saat itu, dan saya juga diberi kepercayaan untuk megang dan mengatur misa Inggris dari awal sampai akhir, sampai sukses itu saya yang harus ngeliatin. Dan saya juga salah satu penyanyinya yang di situ, salah satu MC-nya juga. Jadi kalau setiap misa itu selalu? Setiap misa, setiap minggu. Oh enggak, zaman saya pegang misa Inggris itu baru mulai, dan itu baru dikasih dari gereja waktu sebulan sekali. Tapi saya dengar Kasakusuk sekarang udah seminggu sekali. Jadi dari legacy saya terus jalan sampai sekarang. Belum lanjut, saya ada info ya bahwa di channel saya ada YouTube affiliate. Jadi sana kalian bisa check out ataupun berbelanja di channel saya. Di sini saya akan memperkenalkan bahwa di sini kalian bisa berbelanja produk ya. Di sini kalian bisa klik Edama Entertainment di halaman profil, kemudian kunjungi toko, dan di sini kalian akan disuguhi berbagai koleksi unggulan, baik itu mainan, minuman, peralatan konten kreator dan fashion muslim. Kalian tinggal klik dan berbelanja di sana. Atau kalian juga misalnya ingin berbelanja langsung di videonya, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini kalian pilih selengkapnya. Nah, di sini akan muncul produknya ya. Produknya di sini toko mainan, minuman, peralatan, lihat komentar. Dan juga bisa lihat toko Adama Entertainment. Tapi jika kalian misalnya tidak sempat melihat itu, kalian bisa lihat selengkapnya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat yang menjadi konten kreator, minuman, dan juga pakaian dan aksesoris. Jadi kalian tinggal klik saja videonya. Kalau melihat aktivitasnya yang lebih banyak di gereja gitu ya, terpikir nggak untuk melanjutkan atau meniti karir katakanlah pelayanan yang kemudian menempuh jalur akademik ke teologi lalu pelayanan gitu ke jalur agama? Enggak sih, Pak. Enggak ya? Enggak, saya nggak pernah kepikiran ke arah sana. Soalnya saya ada kepikiran soal keluarga yang saya nggak bisa ceritain juga di sini. Baik. Ya, tadi mengancap
image atau persepsi yang negatif tentang Islam ya, Mm-mm. bukan Muslimnya ya, Iya, tadi kepada Islamnya ya, Islamnya. Islamnya ya. Karena saya belum paham pas itu, belum ngerti Pak. Dan wawasan juga terbatas ya. Karena pertemanan saya pun secara sekolah dan secara gereja tidak ada orang Muslim. Itu teman saya cuma satu di kelas, yang orang Muslim. Mm-mm. Oke. Berdasarkan pengalaman itu, Cik. Nih nanti proses hidayah dari Kim nanti saya taruh lagi. Berdasarkan pengalaman itu supaya Islam tidak dipersepsi negatif, ya, terutama non Islam itu. Apa yang harus kita lakukan, Cik? Dari sisi umat Islam? Kalau dari sisi umat Islam, menurut saya ya Pak ya, kerasnya dikurangin dikit. Apa ya? Kerasnya dikurangin dikit. Kerasnya. Sedikit aja. Karena yang saya rasakan saat itu sebagai orang non-Muslim adalah memang benar sih Pak. Kayaknya kok minim toleransi gitu. Saat itu ya bagi saya gitu. Karena saya tidak memiliki ilmunya saat itu. Saya tidak memahami agama ini, saya tidak tahu di Islam itu seperti apa. Bahkan seperti gini, misalkan bangsa pekerja harus memakai topi Natal yang Santa Claus itu, pada bilang nggak boleh lah, apalah gini kan. Saat itu saya sekitar umur 13 tahun itu saat perdebatan itu muncul di TV. Saya bukan orang yang suka nonton berita, Pak. Saya umur 13 tahun mah lagi main-main. Cuman ya namanya kita suka main ke kamar orang tua kan suka nonton berita gitu-gitu ya, Pak ya. Saya dengar kayak begitu, oh kok begitu sih? Cuman topi Santa Claus aja kok gitu kan. Karena saya suka lihat papa saya setiap Idul Fitri dia ngucapin gitu. Dia memberikan pesangon juga gitu-gitu kan ke pegawainya. Jadi saya nganggep kok lebay amat sih, kita aja sama Lebaran baik kok, mereka sama Natal begitu gitu. Saat itu ternyata pas saya udah Islam sekarang gitu kan, saat saya masih mempelajari agama Islam saat itu, oh saya paham ternyata ada larangannya, mereka nggak boleh gitu. Dan saat itu di situ saya baru sadar, oh ternyata saya yang salah, saya yang telah memaksa mereka gitu loh untuk mengikuti kemauan saya. Padahal kalau saya paksa mereka mengikuti kemauan saya, mereka dosa secara agama mereka. Dan itu saya baru sadar sekitar saya umur 19 tahun, saya lagi kuliah. Dan di situ saya bisa dulu, berarti ya persepsi-persepsi itu sebenarnya memang tidak kita rasakan saat kita masih seorang non-muslim ya Pak ya. Kita tidak mau tahu, karena apa yang kita rasakan, saya nih sebagai orang Katolik saat itu ngomong ke kalian, wah selamat Hari Raya Idul Fitri dan lain-lain gitu. Karena kita boleh, gitu loh Pak. Kita tidak merasakan bahwa oh ternyata mereka tidak boleh. Pemikirannya agamanya clash di situ, gitu loh Pak. Walaupun sebenarnya memang itu salahnya orang non-Muslim. Ya, iya saya berani ngomong ini salahnya orang non-Muslim. Gitu. Karena sebenarnya toleransi itu luas. Gitu. Bukannya memaksa mereka minta Natal sama ucapkan. Kita harus toleransi bahwa mereka ternyata tidak boleh. Itu yang namanya toleransi. Bukan soal minoritas mayoritas, bukan. Baik. Itu tadi dari sisi umat Islam ya. Nah, dari sisi non-Islamnya, sebaiknya gimana? Pandangan Melisa, opini Melisa. Sebenarnya kalau dari sisi non-Islam, saat dulu ya Pak ya, memang saya pemikirannya juga, kalian terlalu banyak aturan. Dulu ya Pak, saat saya belum. Kalian maksudnya Islam? Islam, terlalu banyak aturan. Agama yang banyak agama aturan. yang banyak aturan, iya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Saya pertama kali saya berurusan dengan teman yang Muslim itu saat kuliah. Walaupun kuliah saya di UPH ada yang Muslim. Dan saya kebetulan berteman sama mereka.
Saya lihat mereka biasa-biasa aja, mereka juga bukan muslim yang berhijab, gitu kan. Asik-asik aja. Saya baru tahu, oh ternyata anak muda muslim tuh juga kayak Asik gue juga ya, ya. asik aja gitu. Gaul juga gitu ya. Tapi pernah sekali saya bete. Gitu ya. Abis kelas dia sholat. Kelas berikutnya saya temenin dia sholat lagi. Abis itu yang terakhir kelas sore, pas pulang 5:30, saya pamit sama dia, bilang, iya gue ke musola dulu. Dia bilang, banyak bener sih, emang gitu. Gak capek apa lu gitu. Maksudnya saya berdoa sehari sekali Pak. Mentok 2 kali, pagi sama malam, udah. Pagi pun cuma bilang, ya Tuhan tolong berikan saya kekuatan untuk menjalani hari ini, amin, selesai. Gitu, yang penting udah doa pagi gitu. Gak panjang-panjang lah. Malam baru mau tidur, lumayan agak panjang. Saya lihat ini kok heboh amat siang ini. Mana mereka harus ini, harus itu. Saya pernah nungguin di depan musola Pak, teman saya. Dia bilang, lu duduk aja dulu sini gitu kan. Ya udah, saya duduk di situ. Lama Pak, beneran sebenarnya buset, dan orang sholat 15 menit. Emang gitu kan. Ngobrolnya kali di dalam, ngobrolnya di dalam musolanya. Preparasinya Pak, jadi kan kita kan nungguin dia dari awal dia wudhu Pak. Belum dia berantem mukena di dalam, ya kan, karena dia nggak bawa mukena, jadi kan dia nungguin orang di dalam mukenanya, gitu. Pas dia udah keluar saya komplain, lama bener lu, jadi banget. Ntar abis kelas ini gue ada lagi begitu katanya. Ya udah dan gue nunggu tempat lain dong, nggak mau, sekali dong saya benar nungguin dia. Dan saya berasa gak banyak banget ya aturannya ya, gitu. Jadi dan sekarang pun saya baru tahu gitu ya Pak, saya baru merasakan ya, ternyata yang temen gue rasain sekarang gue rasain nih gitu kan. Dan dia memang enak tahu Mel gitu. Dulu tuh dia pernah ngomong sama aku, enak tahu Mel gitu. gitu. Lu berasa bersih tiap berapa jam gitu, karena dia wudhu kan. Oh gitu ya. Itu tapi waktu itu belum masuk ya? Belum. Penjelasan itu. Tapi saya udah mulai mempelajari saat itu. Oh. Saya mulai mempelajari itu saat udah mau kuliah. Sejak? Udah mau kuliah. Jadi lagi liburan kuliah itu saya liburan mau masuk kuliah, saya itu baru penasaran sama Islam. Jadi selama kuliah saya asrama di sana di UPH. Saya sambil mempelajari agama Islam. Saya udah jarang ke gereja. Apa triggernya sehingga Ci Melisa itu mau pelajari Islam? Apakah pernyataan temannya tadi? Bukan, itu kan teman saya udah lagi kuliah Pak. Zaman kuliah itu saya ketemu teman saya pas lagi libur sekolah. Libur sekolah saya tidak punya kegiatan sekolah karena kan saya udah lulus dari SMA, mau masuk kuliah kosong banget, liburnya panjang tuh Pak, sekitar 2 bulan, hampir 3 bulan saat itu. Nah, seperti itulah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini mungkin non muslim ya yang menyaksikan ini kan juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini. Bahwa agama Kristen, agama non-Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa? Kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu berpikir terbuka bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan suatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan beda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu
banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun, yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing, tapi jangan sampai kita itu intoleransi. Nah, seperti itu. Nah, bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar agar kita itu bisa bersilaturahmi. Agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan kemungkinan jika ada misalnya kata-kata atau komentar-komentar yang sangat bagus, ya mungkin saya akan melike-nya dengan like dan juga tanda hati. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.